Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Suci Maulia. In this video, I will discuss the material for the microeconomics course. So let's watch the explanation. Dinamika kebijakan dan persepsi ekonomi, memahami interaksi antara langkah pemerintah dan sentimen publik. Suci Maulia, NPM 254120063. Agenda pembahasan, kita akan membahas tentang definisi kebijakan dan persepsi. Yang kedua itu ada mekanisme feedback loop, dan yang ketiga itu ada studi kasus dan tantangan. Kebijakan ekonomi yaitu dua pilar utama. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yaitu pemerintah mengatur penerimaan pajak dan pengeluaran negara atau APBN. Terus tujuannya mendorong pertumbuhan, pemerataan pendapat, dan stabilitas. Lalu yang kedua itu ada kebijakan moneter atau bank sentral, yaitu mengontrol jumlah uang beredar dan suku bunga. Tujuannya menjaga stabilitas harga inflasi dan nilai tukar mata uang. Selanjutnya itu ada persepsi ekonomi dari sisi psikologis. Apa itu persepsi ekonomi? Persepsi adalah bagaimana pelaku ekonomi atau konsumen, investor, pebisnis menafsirkan kondisi saat ini dan memprediksi masa depan. Atau secara sederhana, persepsi ekonomi adalah cara pandang pelaku ekonomi seperti Anda sebagai konsumen, investor, atau pemilik bisnis dalam menafsirkan situasi saat ini untuk menebak apa yang akan terjadi di masa depan. Jika orang merasa masa depan akan cerah, mereka cenderung berbelanja. Jika mereka merasa akan ada krisis, mereka akan menabung dan menahan pengeluaran. Ada 3 pilar utama dalam gambar tersebut atau dari PPT tersebut. Yang pertama itu ada keyakinan konsumen atau consumer confidence. Pertanyaannya, apakah aman untuk belanja? Contohnya, jika masyarakat merasa pekerjaan mereka aman dan pendapatan stabil, mereka akan berani membeli barang seperti mobil, rumah, gadget, atau sebaliknya, jika ketakutan akan PHK tinggi, konsumsi akan turun yang berakibat pada perlambatan ekonomi. Terus yang kedua itu sentimen investor. Pertanyaan intinya, apakah saatnya mengambil resiko? Contohnya, ini berkaitan dengan pasar modal dan investasi. Investor yang optimis akan menanamkan modalnya untuk ekspansi bisnis. Jika mereka takut, sentimen negatif, mereka akan menarik uangnya dan memilih aset yang dianggap aman, seperti emas. Terus yang ketiga itu ada ekspektasi inflasi. Pertanyaan intinya, apakah harga akan naik besok? Ini adalah contoh nubuat yang terpenuhi dengan sendirinya. Jika semua orang percaya harga barang akan naik drastis bulan depan, mereka akan memborong barang sekarang. Aksi memborong ini justru akan menyebabkan harga benar-benar naik atau inflasi. Oke, kesimpulan utamanya, di bagian bawah gambar terdapat kutipan yang sangat penting. Ekonomi ini bukan hanya tentang angka, tetapi kepercayaan. Pesan moralnya adalah meskipun data ekonomi suatu negara terlihat bagus di atas kertas, jika masyarakat tidak percaya atau merasa tidak aman secara finansial, roda ekonomi tidak akan berputar secara maksimal. Kepercayaannya atau trust itu adalah pelumas utama dalam sistem ekonomi. Selanjutnya itu ada mekanisme atau feedback loop, yaitu lingkaran umpan balik dalam konteks kebijakan ekonomi. Ini adalah proses berkesinambungan di mana kebijakan pemerintah
tidak bekerja di ruang hampa, melainkan sangat bergantung pada bagaimana masyarakat bereaksi terhadap kebijakan tersebut. Berikut adalah penjelasan 3 tahapan utamanya. Yang pertama itu ada sinyal kebijakan. Pemerintah atau bank sentral mengumumkan kebijakan baru, misal kenaikan suku bunga. Ini adalah titik awal di mana pemerintah atau bank sentral mengumumkan sebuah langkah baru. Contohnya, kenaikan suku bunga. Tujuannya biasanya untuk mengendalikan inflasi atau menstabilkan mata uang. Namun, bagi publik ini adalah sinyal yang perlu dibaca. Terus yang kedua itu ada interpretasi publik. Masyarakat bereaksi, apakah ini tanda ekonomi memburuk atau ini langkah stabilitas yang baik? Setelah kebijakan diumumkan, masyarakat atau konsumen dan pelaku bisnis akan menafsirkan makna di balik kebijakan tersebut. Sudut pandang negatifnya, masyarakat mungkin berpikir apakah ini tanda ekonomi memburuk, sehingga mereka menjadi takut dan berhenti berbelanja. Terus yang kedua, sudut pandang positifnya, masyarakat mungkin melihatnya sebagai ini langkah stabilitas yang baik yang memberikan rasa aman jangka panjang. Intinya, persepsi psikologis masyarakat menentukan bagaimana mereka akan bertindak. Terus yang ketiga itu ada dampak real, reaksi publik, belanja vs menabung, menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal. Tahap akhir ini adalah hasil nyata di lapangan yang ditentukan oleh reaksi publik tadi. Keberhasilan. Jika masyarakat percaya pada kebijakan tersebut, mereka akan menyesuaikan perilaku belanja dan menabung secara proporsional sehingga tujuan kebijakan tercapai. Kegagalannya, jika masyarakat panik atau kehilangan kepercayaan, kebijakan tersebut bisa gagal memberikan efek yang diinginkan, meskipun secara teori angkanya sudah benar. Jadi mengapa disebut feedback loop? Siklus ini disebut lingkaran karena dampak real yang terjadi akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengeluarkan sinyal kebijakan berikutnya. Jika dampaknya buruk, pemerintah harus mengubah taktiknya lagi. Studi kasus inflasi vs resesi. Tindakan kebijakan bank sentral menaikkan suku bunga secara agresif untuk meredam inflasi yang tinggi. Logikanya, uang menjadi mahal, konsumsi turun, harga stabil. Atau saat bunga naik, pinjaman uang menjadi mahal. Harapannya, konsumsi masyarakat turun sehingga harga barang kembali stabil. Terus yang kedua ada persepsi, resiko, dan bahaya psikologis. Persepsi resiko, jika publik panik dan menganggap kenaikan bunga terlalu tinggi, mereka berhenti belanja total karena takut resesi. Masalah muncul jika publik panik, jika masyarakat menganggap bunga terlalu tinggi, mereka bisa berhenti belanja secara total karena takut akan resesi. Jadi self-fulfilling prophecy-nya, ketakutan akan resesi justru menciptakan resesi itu sendiri. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya di mana ketakutan akan resesi justru menciptakan resesi itu sendiri karena semua orang takut dan berhenti belanja. Ekonomi benar-benar lumpuh. Jadi materi ini menekankan bahwa pemerintah harus sangat berhati-hati dalam berkomunikasi. Kebijakan yang secara hitungan matematika benar bisa menjadi bumerang jika persepsi publik berubah menjadi kepanikan. Mengukur persepsi atau indikator utama ini bisa kalian lihat sendiri ya pada gambar tersebut. Indeks keyakinan konsumsi IKK lebih besar 100% menandakan optimisme. Optimis kuat itu sekitar 125 plus dan optimisnya 100 sampai 120 dan pesimisnya kurang dari 100 dan resesi dalamnya kurang dari 60. Data IKK dan PMI Purchasing Managers Index adalah alat
Vital bagi pembuat kebijakan untuk mengukur suhu psikologis pasar sebelum merilis kebijakan baru. Pembahasan selanjutnya itu ada tantangan komunikasi, kesenjangan informasi atau lag effect. Kebijakan butuh waktu berbulan-bulan untuk terasa dampaknya. Namun persepsi terbentuk dalam hitungan detik lewat berita atau medsos. Dan yang kedua itu ada bias kognitif. Masyarakat cenderung lebih fokus pada berita buruk atau bad news daripada perbaikan ekonomi yang bertahap. Dan yang ketiga itu ada kredibilitas. Jika pemerintah tidak percaya, kebijakan stimulus sebaik apapun tidak akan direspon positif oleh pasar. Selanjutnya itu ada kesimpulannya adalah kebijakan ekonomi yang sukses tidak hanya mengandalkan hitungan matematis, tetapi juga kemampuan mengelola narasi dan menjadi kepercayaan publik. Sinergi antara kebijakan yang tepat dan komunikasi yang transparan adalah kunci stabilitas. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Silakan ajukan pertanyaan terkait kebijakan dan persepsi ekonomi kalian di kolom komentar ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all the material I can share. I hope I can be understood and studied at home. Thank you for watching guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.